Mau jadi mahasiswa berprestasi, Mahasiswa organisasi, mahasiswa kumlot, mahasiswa entrepreneur. kalian lo bisa raih semua ini. Loh, gak percaya? Welcome to Duta FEB Podcast. Halo semuanya, welcome to Duta FEB Podcast. Dengan aku Andrian. Dan aku Dio. Teman-teman, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat inspiratif nih, yang akan sharing-sharing tentang bagaimana nih perjalanan perkuliahan dan pencapaian-pencapaiannya. Oke, langsung saja kita sedang bersama dengan Kak Abdur. Mungkin Kak Abdur bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nih, Kak. Oke, teman-teman kenalin, aku Abdurrahman, bisa dipanggil Rohman atau kalau di kampus biasanya aku dipanggil Abdul. Aku dari jurusan akuntansi FEB UNER 2020. Oke, Kak Abdul. Kak Abdul itu biasanya lebih sering dipanggil Kak Abdul atau Kak Rohman atau Kak Abdur. Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan masalah nama itu biasanya aku menyesuaikan beberapa tempat-tempat. Jadi supaya aku paham, oh orang ini tuh, oh di sini kenapa manggilnya dia kayak gini. Kalau SMA tuh biasanya teman-teman manggilnya Rohman. Nah kalau misalkan kampus di FEB khususnya ataupun di UNER biasanya mereka teman-teman manggilnya Abdul, pakai L nggak pakai R gitu. Oh, pakai L. Iya. Nah, kebetulan aku juga gitu, Kak. Aku di SMA dipanggil yang lain, di kuliah dipanggil Andrian juga. Aduh, sayang banget nih nggak seperti Kak Andrian atau Kak Abdul nih yang punya ciri khas di tiap tempat. Aku dari SMA dulu sama aja di mana-mana dipanggilnya Dio. Oke Kak, mungkin tadi kan sempat udah perkenalan nih juga, udah bagaimana Kakak dikenal untuk di setiap tempat ciri khasnya. Mungkin Kakak bisa bagi-bagi nih atau sharing-sharing tentang kita bagaimana nih Kak Abdul menjalani kesehariannya sebagai seorang mahasiswa ataupun sebagai seorang entrepreneur nih Kak. Oke, jadi untuk ke daily activitiesku tuh ya sama kayak yang lain, ya kuliah, terus juga yang ngerjain tugas-tugas dan lain sebagainya. Cuman di samping itu karena aku tipe orang yang nggak bisa banget gabut, terus juga mencari peluang di setiap kesempatan. Karena buat aku itu ya kalau misalnya ada peluang kenapa nggak diambil? Kalau nggak sekarang ya kapan lagi kita bahkan dapat? Karena itu kesempatan yang tidak akan kita datang untuk kedua kalinya. Bahkan ketika apapun kondisi kita ya kalau ada kesempatan ya ikut aja, itu masa kondisi kita ya yaudah nanti dulu lah gitu. Makanya jadi sambil kuliah sambil ikut lomba-lomba esai, KTI, bisnis plan dan beberapa lomba-lomba lainnya gitu sih. Oke, sambil konfirmasi juga ke Kak Abdul nih. Kemarin kalau nggak salah Kakak juga salah satu tamu undangan nih Kak di acara inaugurasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2023. Benarkah begitu Kak? Iya benar. Oke, kalau nggak salah kemarin kan juga kebetulan aku bertugas sebagai duta kan Kak di sana. Aku sempat mention nih ke Kak Abdul bahwa saat talkshow dengan Pak Lando, Kak Abdul ini kan dipaparin untuk profilnya, prestasi achievementnya. Aku bukan juga tertarik nih sebenarnya sama achievement yang telah dilakukan, tapi ada satu titik di mana Kak Abdul nih memiliki kedekatan istimewa dengan beliau sang ibunya Kak Abdul. Mungkin Kak Abdul bisa ceritain nih bagaimana kedekatan Kak Abdul dengan ibu. Oke, jadi sebenarnya aku dekat banget sama ibuku, terus juga karena kebetulan aku anak terakhir, jadi kayak kalau orang-orang bilang tuh yang paling disayang atau yang paling di alam atau gimana, tapi emang ya nyatanya gitu emang tapi anak terakhir. Nah, itu juga salah satu kenapa aku milihnya Universitas Airlangga karena deket dari rumah juga. Jadi kakak-kakak udah pada ngerantau semua, jadi ya udahlah sebagai anak terakhir di rumah aja, makanya nyobanya Universitas Airlangga gitu. Jadi emang apa ya, kalau misalkan masalah orang tua, ibu khususnya itu kayak ya nggak boleh disampingkan karena emang semua usahaku semua ini karena doa-doa beliau juga gitu. Oke, jadi juga tadi bagaimana digambarin dengan terperinci nih Kak, bagaimana kedekatan dengan seorang ibu. Mungkin kalau aku bisa ambil dan simpulin nih, kedekatan kakak tuh melebihi aku juga yang sebenarnya aku kan juga seorang anak sama seperti kakak nih, tapi bicara soal kedekatan aku sangat apresiatif ke kakak juga yang ternyata di balik kesibukan kakak berprestasi terus berwirausaha, ternyata hal yang paling fundamental kita sebagai anak tuh tetap dijalankan bahkan dengan kategori yang sangat luar biasa. Oke, tadi kan kedekatan nih Kak. Tentunya kalau kedekatan itu tidak lepas dari peran. Terus
kita juga pengen cerita-cerita ataupun pengen denger nih dari kakaknya langsung. Bagaimana nih Kak peran beliau, ibu kakak dalam mendukung progres-progres kakak hingga kakak nih menjadi sukses dan banyak achievement seperti sekarang nih. Oke, jadi sebenarnya kan aku juga orang Madura meskipun bukan kelahiran Madura, cuman kita menganggap kita suku Madura. Jadi orang tua juga emang cuman lulusan SD, terus juga kayak yang ya udahlah pendidikan seadanya. Cuman kalau di keluargaku emang kita benar-benar yang pendidikan didahulukan daripada kerja. Meskipun orang-orang bilang ngapain sih kuliah dulu, kalau orang-orang dulu kan pasti anggapnya gitu, mendingan langsung kerja ataupun nikah supaya langsung enak hidupnya gitu. Tapi kita berpandangan lain gitu. Jadi kita fokus kuliah, kita kembangkan pendidikan. Nah, ibu juga salah satu orang yang sangat mendukung terkait pendidikan. Meskipun ibu saya juga lulusan SD yang nggak tahu apa-apa. Jadi kalau misalkan masalah perkuliahan, masalah hal-hal lain, ya mungkin aku ceritanya ke kakak-kakak. Cuman kalau misalkan masalah pribadi, terus juga masalah hal-hal yang ingin aku diskusikan sama ibu, itu baru aku diskusikan dengan ibu. Karena juga ibu udah lanjut usia, jadi kayak nggak terlalu bisa yang permasalahan yang besar-besar banget. Cuman aku juga yang memperhatikan banget kesehatannya gimana. Karena beberapa kegiatan sehari-hariku juga selain kuliah dan juga kesibukan lomba-lomba, aku juga nganterin ibuku kontrol setiap minggu ke rumah sakit bolak-balik gitu-gitu. Jadi itu juga kenapa alasanku untuk menjadi ya udahlah menjadi entrepreneur, karena aku juga bisa ngatur apapun yang aku inginkan. Ya udah aku lagi nggak bisa karena ngurus ibuku, jadi bisa aku stop dulu. Kalau misalkan kita udah ada jadi pegawai kan ya mau nggak mau kita harus ngikutin aturan gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kakak itu sebenarnya kakak kan udah buat nih jelatah ya, siapa sih yang nggak tahu soal jelatah itu. Sebenarnya background keluarga kakak itu ekonomi atau bagaimana Kak, kok tiba-tiba kakak bikin jelatah? Oke, jadi Gelatah itu sebuah startup yang kita bangun. Awal mulanya emang karena lomba dari Bank Indonesia. Nah, itu awal mulanya kita angkat itu karena isu sosial, karena juga kita kepedulian kita terhadap lingkungan, karena minyak jelantah juga merupakan salah satu hal yang bahaya banget buat limbah air, terus juga tanah, menyumbat pori-pori dan lain sebagainya. Dan di sisi lain, kita juga sebagai masyarakat Indonesia yang suka banget sama gorengan dan kita selalu melihat minyak-minyak penggorengan yang kadang sangat hitam, kadang aku juga kok gitu sih minyaknya, kok gitu sih, dan itu juga ternyata menimbulkan banyak sekali permasalahan kesehatan dan ya salah satunya ya ibuku juga menderita hal tersebut. Oleh karena itu aku juga berinisiasi untuk ya aku mulai dari rumah dulu untuk mulai mengumpulkan minyak jelantah supaya sekeluarga itu tidak lagi menggunakan minyak jelantah. Sampai akhirnya kita nemu lomba itu yang sesuai. Terus juga basicnya mereka sociopreneurship, oh kayaknya sesuai nih, oh ya udah kita coba ikutin lomba itu. Jadi kayak oh sesuai nih, kita juga bisa berdampak pada sosial, bisa berdampak pada lingkungan, dan bisa dapatin juga profitnya dari bisnis-bisnis yang telah kita jalankan. Tapi nih Kak, lomba-lomba kakak itu sebenarnya kakak ikutin dari kuliah atau emang dari SMP, SMA kakak juga udah semangat buat ikutin lomba-lomba kayak gitu? Jadi sebenarnya kalau misalkan lomba-lomba itu aku udah ada niatan tuh dari awal banget dari SMP SMA, cuman emang masih belum ada aja momennya ataupun lingkungan yang mendukung aku buat ke arah sana. Cuman di akhir SMA kelas 3 itu aku udah mulai nyoba ikut apa namanya karya tulis, esai sama bisnis plan, ya coba-coba namanya juga anak SMA. Nah, sampai di kuliahan aku udah mulai fokus, oh kayaknya seru nih lomba-lomba nih. Nah, makanya aku mulai nyari-nyari teman karena aku kebetulan juga belum ada teman di UNER, jadi akhirnya aku coba pertama kali ngajak teman-teman tuh ya udah di grup angkatan. Ya kita kan sama-sama nggak kenal, ya kalau aku misalkan nggak kenal ya yang nggak main malu, ya gimana pun mereka berpendapat ya urusan mereka, yang penting aku dapat apa yang aku inginkan. Jadi aku ngechat di grup angkatan, ada yang mau ikut lomba nggak. Akhirnya ada tuh banyak tuh lomba-lomba, teman-teman dulu ikut ini yuk, ikut ini yuk, ikut ini, oke gas, sampai akhirnya akhir-akhir udah mulai terseleksi alam tuh, udah mulai yang bergugur-guguran. Aku udah mulai fokus organisasi dulu, nggak bisa. Aku udah mulai fokus ini itu, ya terserah mereka. Yang penting sampai akhirnya aku nemukan teman-teman yang benar-benar punya fokus dan visi sama untuk lomba juga gitu. Baik. Tadi kakak udah cerita nih Kak, banyak lomba atau achieve yang udah kakak mulai dari awal semester ya Kak, dari semester 1 kalau nggak salah. 1. Nah, tentu banyak lomba dan banyak achieve tuh setauku sendiri juga, aku kan juga pernah nih Kak jadi seperti kakak di SMA dulu yang
ambis banget sama lomba karena aku sadar bahwa di akademik tuh aku udah tertinggal dari teman-temanku yang paralel 1 dan lain-lain. Yang aku rasain tuh bagaimana kita ngatur kewajiban kita sebagai siswa untuk belajar di akademik dengan kita fokus pada lomba itu sangat struggle gitu Kak. Mungkin Kakak juga merasain hal yang sama nih Kak. Mungkin aku juga pengen cerita-cerita atau dengar dari kakaknya langsung apa sih Kak struggle yang pernah Kakak rasain saat membagi waktu itu Kak? Oke, jadi sebenarnya membagi waktu itu sesuatu hal yang emang susah. Ya aku akui juga sampai sekarang kadang misalkan ditanya apa sih kekurangan kamu? Ya kekuranganku atau kelemahanku adalah aku terlalu ambisius terhadap beberapa hal. Jadi kadang semua aku ikutin sampai akhirnya beberapa kegiatan terlewatkan atau enggak terlaksana. Jadi ya gimana cara membagi waktunya ya sebenarnya gimana strategi kita sebaik-baiknya sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan aku gimana cara aku menjaga waktu kuliah, terus juga gimana cara tetap punya prestasi banyak. Ya aku kalau misalkan aku strategiku membuat kelompok-kelompok kecil untuk membantu ataupun mensupport karena aku percaya lingkungan itu sangat mendukung untuk kita berkembang dan terus berinovasi. Jadi aku membentuk kelompok kecil untuk belajar, kelompok kecil untuk lomba, kelompok kecil untuk berorganisasi. Gitu. Satu kata nih kelompok kecil, Iya. kelompok besar. Itu tentunya kelompok atau yang bisa kita sebut dengan circle sekarang kan identik dengan banyak individu, banyak karakter di situ. Nah, aku sempat unik nih Kak, di mana satu poin itu bagaimana nih Kak cara Kakak tuh tetap bersosialisasi dengan banyak orang nih Kak. Tentunya Kakak harus ini kan pinter-pinter membagi bagaimana Kakak jadi saat jadi organisasi, terus saat join ke tim akademik, terus saat join ke tim yang untuk lomba. Mungkin Kakak bisa sharing-sharing dengan kita. Nah, jadi sebenarnya gimana cara aku ke organisasi? Sebenarnya apa itu juga kemampuan yang akan kita dapat ketika kita juga berkumpul dan bertemu orang-orang lain. Itu juga skill yang aku dapatkan karena aku juga basicnya anak pondok. Jadi aku tuh udah mondok dari SMP di Ponorogo, terus SMA di Madura. Nah, itu udah mulai belajar karakter orang ini kayak gini, oh ini kayak gini. Berarti aku harus paham gimana cara berhadapan sama dia. Nah, dari kelompok-kelompok itu juga aku belajar ya udah kita ambil positifnya, kita sisakan negatifnya, biarkan mereka yang menanggung hal tersebut. Jadi ya udah nggak usah kita anggap aja negatif-negatifnya meskipun pasti ada positif dan negatifnya. Oh gitu. Tadi kan kita udah ngomongin nih soal kelompok-kelompok kecil yang bisa mensupport kita, bagaimana kita mengorganisasikan kelompok kecil itu biar kita bisa achieve nilai-nilai yang bagus, ikut lomba dan lain-lain. Tapi Kak, dari semua lomba yang telah Kakak ikuti nih, lomba apa sih yang paling berkesan di Kakak? Seperti mungkin lomba ini tuh paling bikin nangis atau paling kita bersemangat atau lomba apa yang paling berkesan menurut Oke, Kakak? sebenarnya kalau lomba yang paling berkesan itu ada satu dari Bank Indonesia, cuman lomba yang bikin aku bangkit lagi tuh ada namanya PKM. Jadi kalau misalnya teman-teman pasti tahu tentang PKM karena kita juga maba itu wajib banget ikut PKM. Jadi ketika itu aku udah ikut PKM yang ala kadarnya maba-maba, ikut ngerjain-ngerjain, terus akhirnya kita lolos pendanaan PKP 2, terus juga kita lolos di Pimnas. Alhamdulillah kita sampai Pimnas. Ternyata kita udah prepare banget nih satu tim nih. Kita udah prepare sebagus mungkin. Ternyata ketika setelah presentasi selesai kita kalah. Terus kita ngerasa kayak wah ini udah selesai nih semua nih. Udah selesai nih. Sampai akhirnya aku ngerasa kalau aku gini terus nggak bakalan jalan nih. Makanya ada istilah ya dunia nggak bakalan berhenti buat nunggu lu buat bangkit lagi. Kita harus membangkitkan diri kita. Nah karena itu akhirnya aku percaya oh kalau misalkan emang ini bukan jalanku pasti ada rezeki yang lebih gede ataupun emang hal lain yang bahan ku dapat. Akhirnya aku ikut lomba-lomba lagi. Akhirnya aku ketemu lomba Bank Indonesia yang saat ini awal mulanya Gelatah Berdiri. Jadi Bank Indonesia ini lomba yang kita ikutkan selama 1 tahun. Kita diinkubasi, kita benar-benar dilatih menjadi seorang sociopreneurship yang mana 1 tahun itu bukan waktu yang sebentar, jadi itu sesuatu yang lama. Jadi kita harus belajar bagaimana konsistensi, mengembangkan dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan lomba yang benar-benar membangun diri aku sebagai seorang entrepreneurship. Terus juga kita juga didukung sama Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan lingkungan yang sangat mensupport kita, dekan-dekan dan beberapa fakultas-fakultas lainnya yang sangat mensupport kita untuk terus berinovasi. Gitu. Oh gitu.
Kak, aku mau tanya nih. Tadi kan kakak udah cerita tuh apa bikin kelompok-kelompok sampai kelompok-kelompok kecil sampai sekarang. Kakak pernah ikut gak sih kayak program-program yang disediakan FEB? Boleh sharing dong Kak buat kita. Siapa tahu kita juga bisa ikutan program-program itu biar supaya bisa jadi kayak kakak. Oke, jadi sebenarnya program itu kalau misalkan kita mau itu banyak banget dan kita terhitung kalau misalkan misalnya mau dihitung pun. Jadi yang penting adalah niatnya dulu dibenerin. Kita mau ikut apa enggak karena terkadang kita ada lomba nih tiba-tiba lomba gede terus kita lagi riwah. Duh aku bentar lagi ujian, duh bentar lagi ada tugas, duh ada ini. Duh aku lagi bad mood, aku lagi ini. Jadi nggak ikut. Aku lagi kondisiku aku lagi putus sama pacar terus jadinya nggak ikut. Jadi ya itu urusan kalian. Lomba itu kesempatan itu bakalan terus datang dan bakalan pergi. Jadi ya banyak banget program-program yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya lingkungannya juga sangat mensupport. Itu ada P2MW, PKM, terus juga ada PMW, AYE, terus juga beberapa program-program lainnya. Ada juga kita kerjasama sama inkubator bisnis untuk merealisasikan nih bisnis kita sebagai mahasiswa. Jadi nggak cuma ide-ide sebatas proposal-proposal aja. Gitu. Kakak tadi sempat nyebutin salah satu program yang bikin aku ingin mengulik lebih lagi nih Kak. Kalau nggak salah kakak tadi nyebutin P2MW nih Kak. Mungkin kakak bisa cerita nih atau sharing-sharing ke kita apa sih itu P2MW dari FEB atau bagaimana nih teman-teman bisa ikut join untuk program itu nih Kak. Oke, jadi P2MW merupakan suatu kegiatan mahasiswa. Jadi apa ya? Sebenarnya nggak jauh beda sama PKM. Cuman kalau PKM memang fokusnya di karya ilmiah, sedangkan P2MW fokusnya di bisnisnya. Jadi sama-sama dari kementerian. Kalau P2M itu kalau nggak salah dari Puspresnas. Nah itu juga kita emang benar-benar dikasih dana untuk merealisasikan ide-ide kita. Oh ini kamu kasih dana segini, nanti kita bahan realisasi bener apa enggak. Nah salah satu mentorku yang dari awal banget dari semester 1 sampai terakhir itu ada namanya Pak Angga Erlando yang benar-benar ngedampingin kita dari awal sampai terakhir. Beliau juga yang nge-support kita. Ya emang caranya agak unik sih dari dosen-dosen yang lain. Cuman nyatanya itu benar-benar yang ngebentuk dan berhasil sampai saat ini. Nah, kakak itu pernah ikut P2MW berarti? Iya, pernah ikut Itu P2MW. kakak yang usulkan itu apakah lomba UMKM Jelata ini? Oh enggak, itu ada beberapa ada Gelatah itu pernah ikut cuman nggak lolos. Terus akhirnya kita ada ketemu tim lain, terus juga makanya aku selalu membentuk-bentuk kelompok-kelompok. Jadi aku suka banget kolaborasi sama fakultas lain karena aku yakin kita FEB itu sebenarnya bisnisnya jalan. Kita paham bisnis, kita paham uang, tapi kita nggak punya produk. Apa yang mau kita jual? Nah kita kerjasama sama Fakultas Perikanan, Fakultas Sains Teknologi, Farmasi, Kesehatan dan lain sebagainya. Nah satu produk yang kita ikutkan di P2MW adalah Bikatun, produk ramah lingkungan juga. Oke. Kakak, aku mau tanya nih soal Jelatah. Jelatah ini kan udah ada di mana-mana, udah ikut-ikut perusahaan-perusahaan besar kayak Pertamina dan lain-lain. Tapi aku mau nanya, ide awal kakak itu mengusulkan Jelatah itu bagaimana sih kok tiba-tiba tahu berinovasi, oh Jelatah ini pasti bisa diterima di masyarakat. Oke, jadi sebenarnya bangun bisnis itu kadang orang-orang terlalu banyak overthinking, oh nanti produkku kayak gini. Bahkan ada statement itu kalau kita di orang-orang entrepreneurship tuh bilang sebenarnya bukan produknya yang gagal, tapi kitanya yang salah memasarkan, kita yang salah mempromosikan. Jadi namanya nggak ada yang namanya produk tuh salah ataupun nggak sesuai. Jadi ya bagaimana cara kita strateginya, model bisnis seperti apa. Ketika kita bisa menggodok itu dan membentuk itu sebagai sesuatu yang baik, maka produk itu kan diterima-terima aja. Jadi Gelatah itu awal mulanya emang kita fokus di penghangat makanan. Oh ternyata kita punya kendala nih. Asap kita ini masih hitam. Kita udah melakukan R&D sepanjang berapa bulan, hampir 1 tahunan. Ternyata asapnya kita hanya bisa menekan asapnya. Sampai akhirnya ya udah kita fokus deh di biodiesel. Ternyata ini juga bisa dimanfaatkan untuk biodiesel sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi marketnya ternyata yang salah, bukan di catering tapi di kendaraan-kendaraan berat seperti itu. Jadi banyak impact yang kakak dapat ini dari perjalanan mulai dari awal melintis Jelatah sampai hingga sekarang ini. Mungkin juga aku semakin ingin tahu nih Kak, mungkin kan kalau orang sekali denger tapi excited tentu makin kepo nih tentang Jelatah ini. Mungkin kakak
boleh paparin nih Kak, tanpa mengurangi rasa hormat juga, apakah dalam proses Jelatah yang hingga sekarang udah dikenal banyak orang, ada fase di mana Jelatah itu mengalami, tentunya bisnis itu kan ada naik Ada naik turunnya, pasang turunnya. surutnya Iya, juga. benar. Apakah pernah Kakak mengalami hal seperti itu dengan Jelatah ini Kak? Iya, namanya juga entrepreneurship pasti semuanya ada naik, ada turun. Kita juga lempar sana, lempar sini, kebanting gitu, kebanting gini. Ya, salah satu hal ataupun pengalaman yang paling ku dapat adalah gonta-ganti tim, terus juga ubah strategi market, ngubah model bisnis itu merupakan hal-hal yang apa ya, kayak kita tuh benar-benar harus fokus. Oke, kita balikin lagi ke tujuan kita, visi kita apa. Makanya entrepreneurship tuh kalau nggak punya visi, ya dia bakalan kelempar ke pontang-manting sana sini, nggak jelas. Misalkan dia nggak punya visi, ntar dia bakal ngelihat startup lain, oh dia kok udah bagus ya kayak gini, ya udah deh aku juga ngikut deh. Kok kayaknya trennya udah berubah, aku ngikut deh ke sini. Jadi kayak arahnya nggak jelas. Jadi visi kita adalah kita berfokus pada waste management, kita berfokus pada sociopreneurship, bagaimana kita tidak hanya mendapatkan keuntungan, tapi kita juga berdampak pada lingkungan dan sosial. Kita balikin lagi fokusnya sampai akhirnya Gelatah bisa sampai sebesar ini. Itulah juga kenapa kita bisa mendapatkan pendanaan-pendanaan ya karena kita punya visi kuat, kita punya motivasi kuat, nggak kayak yang lain yang kayaknya iya deh Pak, kok kayaknya gini ya Pak. Jadi kayak mereka juga masih nggak yakin sama bisnisnya gimana orang lain yakin. Jadi fokusku motivasiku adalah kalau misalkan kita nggak yakin sama diri kita, gimana cara kita meyakinkan investor ataupun orang lain untuk membeli produk kita gitu. Satu insight yang aku tangkep tadi dari apa yang udah Kakak paparin nih, bagaimana Kakak mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, pasang surut yang ada, motivasi. Mungkin Kakak bisa sharing ke kita semua apa sih maksud dan makna motivasi menurut Kakak itu? Oke, jadi makna motivasi bagi aku adalah sesuatu hal yang benar-benar bisa kita pegang ketika kita overthinking, ketika kita udah mulai kesana kemari, ketika kita udah mulai kehilangan arah. Nah, motivasi itu yang selalu kita pegang. Kalau aku itu motivasinya adalah ya buat teman-teman juga mungkin bisa dipakai. Nah, itu kalau misalkan kita emang lagi bad mood, kita lagi gimana pun, ya kita harus tetap jalan. Selambat-lambatnya kita gerak, bahkan selambatnya lebih lambat daripada siput, setidaknya kita bakalan terus gerak. Jangan sampai kita berhenti, karena ketika kita berhenti, selesailah semua yang telah kita bangun sebelumnya. Karena aku juga pernah baca istilah, sebuah batu yang sangat besar itu tidak hancur karena sekali pukulan terakhir, tapi karena 1000 pukulan sebelumnya yang membuat retakan-retakan tersebut menjadi hancur. Seperti itu. Nah, itu nih kata-kata motivasi dari Kak Abdul. Mungkin sekian aja dari episode kali ini dengan saya Andrian Dan saya Dio tentunya. Sampai jumpa di Duta FEB Podcast selanjutnya. Bye. Bye-bye teman-teman. Terima kasih udah nonton dan dengerin kita.